Eh, saya mau menyapa dulu nih, ada siapa di sini ya? Ada siapa di sini? Ini saya menggunakan dua Zoom ya, satu dari handphone, satu lagi dari laptop ya. Semoga apa yang kita lakukan, kita share ini adalah bagian dari apa ya? Memberantas kebodohan barangkali ya. Juga bagian dari salah kaprahnya terhadap Islam, juga bagian daripada mengharumkan gitu ya. Apalagi hari ini yang saya lihat ini para pengusaha-pengusaha ini. Insya Allah, Pak. Ya, Masya Allah ada pengusaha-pengusaha yang siapa-siapa ini. Ada Mas Teguh, apa kabar Mas Teguh? Masya Allah Alhamdulillah, ada Ustaz. ya saya hanya bercakap dengan Mas Teguh ini apa bagaimana yang lain belum kelihatan ini? Belum Yang lain kelihatan. Ada masih tuh ngumpat. kelihatan tuh. Insya Allah. Hanya Mas Teguh yang buka kamera nih. Oh ada Mas Kevin Anggara. Masya Allah. Ada Pramita, apa kabar? Denny Catur, wah ini Denny Catur teman saya ini. Ya, Denny Izin Catur Ustaz, masih di jalan nih, nyambi. Masya jalan, Allah, salam sehat. salam sehat selalu. Loh, itu ada siapa tuh? Ada Pak Iyong. Pak Iyong, kumaha damang Pak Iyong. Alhamdulillah. Ada Mas Teguh. Halo, Bang David. Apa kabar Bang David? Alhamdulillah sehat Ustadz. Salam MRKR. Iya dong, MRKR tuh udah kelihatan tuh. Apa namanya? Masjid Raya Kebayoran Residen itu. Ya, Masya Allah. Ada yang nyimak sambil nyetir. Bang Dewa, apa kabar? Wih, ada Mister Catur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Babe. Baik, tidak berlama-lama, mari kita sharing. Saya bukan seorang guru atau bukan siapa-siapa, tapi saya hanyalah Haikal Hasan yang senang sekali taklim gitu ya, waraklum gitu ya. Baik, begini. Saya diminta bantuan oleh teman, dia seorang direktur di perusahaan asuransi. Ya. Dia bilang perusahaan asuransi yang tentu syariah. Ya, tentu syariah. Mas Teguh baru tampil tuh dengan kacamata hitamnya. Apa kabar Mas Teguh? Ya. Teman saya ini adalah direktur di perusahaan asuransi syariah dan dia bingung karena kalah terus dengan yang konvensional. Dan sekaligus dia juga ada di bank yang syariah juga, gitu ya. Kita di sini tidak bahas masalah riba, tidak bahas masalah apapun. Kita ini pengusaha yang sedang mencoba berislam lebih baik. Mencoba mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Maka saya coba menyelidiki. Ternyata ada masalah kaprah dalam keseharian teman-teman. Begini. Hadir, alhamdulillah, waalaikumsalam. Begini. Saya mengamati, ternyata sebagian orang itu berdalih taat tapi mengganggu produktivitas. Gimana contohnya? Jadi gini, di perusahaan itu di mana saya menjadi konsultannya, saya perhatikan ini kan untuk agama gitu kan. Ini kan untuk ini kan untuk ini gitu sehingga dia salah kaprah tentang produktivitas dalam Islam. Padahal Islam itu sangat produktivitas, sangat tinggi. Sebagai contoh, dia datang dengan ke kantor jam 9 malam, di jam 9 pagi, 9 pagi sampai jam 6 sore, 6 malam. Jam 9 dia datang, tapi dia sholat duha dulu. Ya, atau jam 8 datang sholat duha. Lalu kemudian sampai jam 9 itu ngaji gitu kan. Dengan kata-kata kita masih seimbang dunia akhirat. Lalu kemudian sholat zuhur, azan kan jam 12. Tapi dia jam setengah 12 sudah tiba di masjid. Dengan dalih kita mesti mengutamakan. Kita mesti lebih awal datang. Gitu ya. Dan sampai dengan jam 12 sholat, setengah 1, dia zikir lama, ngaji berapa lembar. Ya. Dan akhirnya jam 1 baru tiba kembali ke ruangan. Dan itu waktunya makan siang.
dan dia makan siang dengan santainya jam 1 sampai jam setengah 2. Baru saja tadi dia baru masuk kantor jam 10, jam 11.30 baru 1 jam setengah. Lalu kemudian dia masuk kantor lagi jam 1.30. Lalu kemudian begitu jam 3 kurang seperempat, dia udah turun lagi untuk sholat asar. Berapa jam digunakan untuk hal yang sia-sia? Oh, Ustadz, bahaya. Bahaya, Ustadz. Sholat itu bukan sia-sia. Tetapi teman-teman sekalian, inilah salah kaprahnya. Saya katakan yang demikian ini adalah orang-orang yang sholat tapi dimurkai. Orang-orang yang sholat tapi menggunakan waktu produktivitas. Orang-orang yang sholat tapi dia menyalahi janji yang telah diucapkan. Orang-orang yang sholat tapi dia korupsi terhadap waktu. Orang-orang yang sholat tapi dia telah menyalahi perjanjian akad pada waktu dia diterima kerja. Orang-orang seperti ini bukanlah orang-orang yang taat. Orang-orang seperti ini bukanlah orang-orang yang fokus. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang justru mengganggu produktivitas perusahaan. Akhirnya perusahaan kita kalah bersaing. Kenapa? Karena jam kerja yang sebenarnya digunakan untuk cara-cara yang salah. Saya tidak melarang Anda sholat duha, tapi sholatlah jam 7.30. Agar jam 8 sudah dalam upaya untuk berjuang. Begitu. Lalu jam 12 nanti Anda istirahat, Anda sholat sampai jam 12.30, lalu makan siang, maka tepat jam 1 Anda sudah berjuang lagi untuk perusahaan di mana Anda bekerja. Kalau jam 3.30 Anda mau sholat asar, silahkan. Karena itu nggak boleh dilarang. Tapi jangan lupa, itu masih jam kantor. Maka Anda harus segera kembali ke kantor dan jangan pulang segera jam 5. Karena tadi Anda telah menggunakan waktu asar untuk sholat. Maka lebihkan waktu itu agar terjadi balance. Karena nggak boleh demikian, saudara. Karena Anda menggunakan waktu di luar jamnya. Karena itulah yang mesti kita kedepankan dalam pengusaha. Utsman bin Affan saat ini adalah orang-orang yang produktifnya tinggi. Orang-orang yang selalu berjuang untuk memenangkan persaingan dagang. Apa nanya sekarang? Umat Islam berada dalam situasi yang kalah dalam perdagangan. Umat Islam situasinya kalah dalam penguasaan lahan. Umat Islam pun umat yang kalah dalam apa coba yang menang? Farmasi, consumer product. Apa yang menang? Wallahu a'lam. Jangan-jangan tidak ada. Atau mungkin pengetahuan saya yang lemah sehingga tidak menemukan kemenangan umat Islam dalam bisnis perbankan. Tidak juga. Karena bisnisnya syariah hanya 10%, selebihnya konvensional. Consumer product dari hulu ke hilir tidak dimiliki oleh umat Islam. Inilah wujud perhatian bersama kita. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah. Mari pahami dengan benar bahwa dunia diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman. Ya kalau begitu kita mesti merebut itu dengan produktivitas yang tinggi. Untuk teman-teman yang berada dalam sales, kalau mereka 6 calls per day, kita 7 dong. Kalau mereka 10 calls per day, kita 20 dong. Dan seterusnya. Kalau mereka mulai aktif bekerja jam 8, kita jam 7.30 dong. Kalau mereka sudah pulang jam 5, atau jam 6, atau jam 7, kita lewatin dong. Memang begitu caranya, saudara. Untuk apa? Untuk kita bisa berjuang. Untuk kita bisa memenangkan pertarungan. Untuk kita bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri. Tuan rumah di bisnis sendiri. Nah, teman-teman sekalian, berapa banyak di antara kita, ya, di antara kita yang tidak bisa move on, gitu loh. Tidak bisa move on dengan keadaan ini. Utsman bin Affan saat ini adalah Utsman bin Affan yang produktif. Utsman bin Affan yang mengeluarkan hartanya bukan hanya hitung-hitungan 2,5%. Ingat teman-teman sekalian, Anda yang masih konven, Anda yang masih tradisional masa lalu, hanyalah mengeluarkan zakat, sedekahnya semua dengan cara 2,5%, nggak mau lebih. Jangan lupa, Allah nggak hitung-hitungan sama kita. Kenapa kita mesti mengeluarkan tepat 2,5%? Kenapa? Mau tahu cara Utsman bin Affan mengeluarkan hartanya? Ketika musim paceklik, ketika 1 gelas air, Masya Allah, jazakumullah khairan, terima kasih. Jazakumullah, saya mendapatkan luar biasa ini dari masjid
Al-Falah ya di Jalan Bambu Apus, garis miring Jalan Ponori ya. Gitu ya. Ponori karena pahlawan seni ya. Ya, akhirnya saya dapat 1 gelas kopi. Hey, Utsman bin Affan, pada waktu peristiwa di mana ada paceklik yang luar biasa, orang-orang tuh ada sumur punya Yahudi. Jadi zaman dulu. Jadi zaman dulu keadaan ini. Sekarang juga begitu. Jadi waktunya kita berproduktif tinggi untuk merebut. Jadi akhirnya Yahudi itu jual, istilahnya kalau sekarang 1 gayung 1 dinar, 1 gayung 1 dinar. Siapa yang mau air? 1 gayung 1 dinar. Mungkin begitulah gaya Yahudi pada masa lalu. Tahu apa yang terjadi? Ya umat Islam tetap beli. Karena nggak ada yang punya sumur kecuali dia. Come on. Nggak ada yang punya sumur kecuali dia. Come on. Sekali lagi saya katakan. Nggak ada yang punya sumur kecuali dia. Jadi terpaksa beli. Gitu loh. Nabi pernah nimba di tempat Yahudi itu dengan bayaran 1 kali timba, 1 genggam kurma. Gitu. Nah, jadi jamaah sekalian, pada waktu itu Utsman bin Affan mengeluarkan 1/4 daripada hartanya. Untuk apa? Utsman bin Affan dahsyat hartanya ya. 1/4 dari hartanya dikeluarkan untuk dibeli sama sumur-sumurnya. Itu keren ya. Utsman bin Affan keren, dibeli sama sumur-sumurnya sekalian. Lalu kemudian dibebaskan orang-orang untuk minum. Bahkan untuk Yahudi itu pun masih diizinkan oleh Utsman bin Affan. Keren. Luar biasa. Dahsyat. Itu loh. Mau tahu bagaimana Umar bin Khattab tentang infak zakat sedekahnya? Suatu ketika di masa yang lain Umar bin Khattab datang menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam perjumpaan itu Umar bin Khattab memberikan harta yang banyak sekali. Sampai-sampai Nabi berkata, "Ya Umar, maza tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Karena Rasulullah kagum, kok Umar bin Khattab sedekahnya banyak sekali. Umar menjawab, "Ya Rasulullah, taraktun nisfu. Kutinggalkan separuh untuk keluargaku." Luar biasa. Umar bin Khattab meninggalkan separuh sehingga dia zakatnya 50%. Masa kita hari gini masih 2,5% aja? Takut kelebihan. Pendapatan dikurangi sekian, dikurangi handphone, dikurangi pulsa, dikurangi listrik, dikurangi apa. Baru kita keluarkan baru kali 2,5%. Hei, kau mau hitung-hitungan sama Allah ya? Hati-hati saudara. Orang yang menghitung-hitung dengan Allah. Ini buat Allah kau hitung-hitungan. Nggak benar begitu saudara. 2,5% itu adalah zakat yang patokan dalam mengeluarkan sekian gram emas 96 atau 93,6 atau zakat fitrah yang 3 liter, 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Tetapi aplikasinya jangan begitulah. Suratul Qasas Allah telah beli diri kita. Innallaha astara minal mu'minin anfusahum wa amwalukum jannah, lahumul jannah. Ya. Allah telah beli jiwa raga kita. Anfusakum wa amwalakum. Ya. Anfusihim wa amwalihim. Sudah dibeli oleh Allah. Jadi jangan begitu. Mau tahu Abu Bakar Siddiq lebih dahsyat lagi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu sampai Nabi kagum-kagum. Apa? Karena Nabi kaget. Ya Abu Bakar, maza tarakta li ahlik? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu sebegini banyaknya harta yang kau limpahkan? Apa kata Abu Bakar Siddiq? Taraktullah wa rasulih. Tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarga. Luar biasa. Dahsyat. Keimanan kita berapa persen dari mereka-mereka? Taraktullah wa rasulih. Kutinggalkan Allah dan Rasulnya. Itu kata Abu Bakar Siddiq. Sedangkan kita di sini masih repot. Hanya mau 2,5%. Nggak mau lebih. Sama sekali nggak mau lebih. Apa-apaan. Makanya umat Islam hari ini mengalami kemunduran yang luar biasa. Antum kenal Bill Gates nggak? Bill Gates. Silahkan searching di komputer. Berapa dermanya Bill Gates? Bill Gates saja 30%.
Bill Gates itu mengeluarkan dari 78 miliar US dollar hartanya, dikeluarkan 23 miliar US dollar loh dari hartanya untuk sosial. Jangan dikira loh, selain membangun gereja, Bill Gates juga membantu orang-orang membangun masjid. Ya, Bill Gates juga membuat satu lembaga filantropi sosial untuk mengatasi TBC. Bill Gates juga dan lain-lain. Artinya Bill Gates saja 30% berani mengeluarkan dari hartanya. Masa itu masih 2,5% gitu loh. Wahai para pengusaha, coba lihatlah. Ya, Utsman bin Affan saat ini adalah orang yang tidak takut dengan perniagaannya, ya, karena dia pasti beruntung, karena dia insya Allah dengan kejujurannya, karena dia pasti percaya bahwa tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah, sebagaimana Utsman bin Affan. Raihlah bisnis dimanapun Anda bisa. Perjuangkan gitu loh. Jangan melulu pikirannya menjadi karyawan. Ciptakanlah satu ide gitu loh. Ya. Mark Zuckerberg itu dia menciptakan ide sebuah Facebook yang akhirnya sekarang luar biasa. Gitu ya. Begitu juga yang lain. Karena itu teman-teman sekalian, diperlukan waktu lebih lama untuk meneliti. Diperlukan waktu lebih lama untuk duduk, untuk berjuang, untuk memikirkan bagaimana keadaan ke depan. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Umat terbaik itu dia beramar ma'ruf nahi munkar. Itulah umat yang paling indah. Maka bayangkan, pemain bola nggak apa-apa jadi pemain bola. Karena satu orang Mister Salah, dia sholat, maka sedunia akan melihatnya dia orang sholat. Gitu loh. Ya. Jadi berjuanglah di tempat di mana Anda bisa berjuang. Berkaryalah di mana tempat Anda bisa berkarya. Mudah-mudahan pancingan saya ini akan membuat diskusi kita semakin menarik. Nah, Mas Adit, saya persilahkan kembali untuk memimpin. Mungkin kita bisa berdiskusi dengan hal yang sangat indah, yaitu kembali jati diri, yaitu menjadi pengusaha Utsman bin Affan zaman now. Begitu. Masya Allah, syukron Babe, Masya Allah. Baik, bagi ayah bunda member Muslimin Club yang sudah hadir dan menyimak, mari dipersilahkan untuk sesi tanya jawab. Insya Allah langsung diskusi ya dengan Babe Haikal. Bagi yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Nanti kami pilih. Pak Dol. Enggak. Oh, banyak, silakan. Masya Allah. Baik, izin menginformasikan Babe. Ya. Di sini berbagai macam bidang usahanya nih Babe. Dan Ya. Masya Allah, kami sendiri di DP Foundation menyaksikan kedermawanan dari ayah bunda yang hadir di sini. Dan alhamdulillah Babe, ini dari founder kami, Kang Dewa juga hadir di kajian pada malam hari ini, Babe. Alhamdulillah. Kang Dewa, salam Betul. kenal Kang Dewa, lagi nyupir beliau tuh, lagi di kendaraan itu. Hadir, Pak, hadir. Izin nyimak sama nyupir. Masya Allah. Fi amanillah, Kang Haji. Baik, ayah bunda, kami persilahkan untuk sesi diskusi ini. Kami beri kesempatan. Kang Tendi Murti, di mana itu pakai masker? Hadir, Beh, lagi di kereta, Beh. Masya Allah. Kirim salam sama teman kiri kanannya itu di kereta yang lagi liatin itu. Ya kan? Beh, belajar, Beh. Nah, ya dong, jangan pernah hitung-hitungan. Karena kesalahan menghitung hanya terjadi pada orang yang hitung-hitungan. Kalau kita yakin dengan famaya amal miskola zaratin khairayarah, berbuat baik saja, pasti in asantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, pasti akan kembali kepada dirimu. Wa in fasatum falaha. Kalau kau berbuat buruk, pasti akan kembali kepada dirimu sendiri. Orang yang Anda tipu itu, dia nggak tertipu, dia akan mendapatkan lipat ganda. Antum yang akan hilang nanti. Orang yang Anda fitnah, dia nggak akan terfitnah. Antum yang akan kena batunya. Orang yang Anda puji,
Dia nggak akan terpuji, antum yang akan terpuji. Pokoknya perbuatan baik akan kembali kepada dirimu, perbuatan buruk pun akan kembali kepada dirimu. Jadi apa yang kita mesti khawatirkan teman-teman sekalian? Kalau Anda berbuat baik, misalnya Anda berbuat baik di kantor, tapi bos nggak lihat, lu nggak apa-apa, kan ada Allah yang lihat. Bos nggak muji, lu nggak apa-apa. Kita cukup dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu loh. Ya. Jadi ada atau nggak ada bos, kita akan tetap berprestasi. Ada atau nggak ada pimpinan, kita akan tetap berprestasi karena kita sebenarnya dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti akan Allah bayar. Kita pulang jam 5 nih semua orang, tapi kita pulang jam 6 habis maghrib, ya. Terus 1 jam, terus nggak dibayar, nggak apa-apa, karena memang itu urusan lembut, nggak ada urusan teman-teman. Ingatlah, ketika Anda lakukan hal itu, maka Anda ya akan menjadi orang-orang yang pasti dibayar oleh Allah. Dan Allah kalau membayar nggak takut kurang. Allah kalau membayar pasti lebih hebat. Apa bayaran Allah? Anak yang soleh dan solehah, istri yang sayang kepada kita, badan yang sehat walafiat, tubuh yang sempurna. Masya Allah, banyak sekali bayaran Allah yang tak terhingga itu. Nilai coba berapa itu semua. Gitu loh. Jadi jangan takut dengan bayaran yang telah Allah siapkan buat kita. Silakan tuh, ada Mas Ferry, ada Mas Mr. Catur. Silakan. Masya Allah. Baik, Babeh. In ahsantum li anfusikum. Masya Allah. Baik, Babeh. Ini yang lebih dulu resen nih. Ada Pak Catur. Tafadol, Mr. Catur. Baik. Terima kasih Kang Adit, Kang Babe, Haikal, makasih. Ini apa nunjukin apa tuh, Be? Masya Allah. Biasa jadi volunteer dari zaman dulu, kalau nggak ada yang nanya kita tanya aja dulu, meskipun nggak tahu mau nanya apa, yang angkat tangan dulu aja. Masa depan. Iya, pokoknya kalau biasa udah angkat tangan, habis itu baru mikir nanya apa gitu. Angkat tangan dulu lah. Baik, Babe minta ini aja sharing aja. Jadi alhamdulillah saat ini kan beberapa kawan-kawan gitu ya, yang muda terutama yang masih merintis karirnya, terutama dari dunia karir, tadi kan sambutannya karir gitu ya. Terus suka bertanya, saya pengen jadi nggak mau kerja lagi, mau jadi pengusaha misalnya gitu kan. Nah sebenarnya kan kalau dalam pendapat saya sendiri, mendapat rezeki atau berbuat baik atau mengoptimalkan diri seperti yang Babe sampaikan kan nggak harus salah satu profesi atau bisa profesi apa aja gitu. Nah ini enaknya itu kita biar dia juga bisa sadar potensinya, terus bisa nggak ikut-ikutan khawatir kalau malah, karena banyak yang akhirnya resign terus malah nggak tahu ngapain, malah jadinya kacau gitu kan, padahal dia mungkin aja potensi dan dia bisa menjadi yang terbaik di dunia kerja itu. Nah mungkin bisa ada sharingnya Beh untuk ngejawab hal-hal kayak gini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Tafadol, Babeh. Langsung dijawab, Babeh. Baik, gini. Sampaikan kepada orang yang seperti itu pertanyaan ini. What do you really want? Apa yang paling kamu inginkan? Dan keinginan itu harus terngiang-ngiang ketika sholat. Harus terbayang-bayang ketika makan. Jazakumullah, ya Allah, tahu aja. Tuh. Ya. Oh, santai aja kita kajiannya sambil nyemil. Bang Adit dan Mas Catur dan semua ya yang saya hormati. Ini apa namanya, kita nggak bisa terlalu lama nih ya karena saya sedang numpang di tempat orang. Baik, Babeh. Ya. Baik. Begini. What do you really want? Apa yang paling kamu inginkan? Dan keinginan itu betul-betul terulang-ulang dalam pikiran. Gitu. Dan udah lama, bukan dadakan. Ada bisnis batu, bisnis cupang. Itu bukan keinginan yang terpendam. Keinginanmu itu apa? What do you really want? Karena whatever you repeat in your brain, you will grab in your hand. Waduh, apa tuh artinya tuh? Silakan ditulis. Whatever you repeat in your brain, you will grab in your hand. Tulis sekarang semua partisipan, please. Whatever you repeat in your brain, you will grab in your hand. Siapa yang nulis? Saya mau lihat.
Whatever you repeat in your brain, you will grab in your hand. Ayo. Whatever you repeat in your brain, you will grab in your hand. Whatever you repeat in your brain, you will grab in your hand. Whatever you repeat in your hand, you will grab in your hand. Saya tunggu. Whatever you repeat in your brain, pikiran, otak, you will grab in your hand. Kau akan genggam di tangan. Whatever you repeat in your brain, di pikiran, you will grab in your hand. Yes. Terima kasih Mr. Catur. Whatever you repeat in your brain, you will grab in your hand. Apapun yang kau ulang-ulang dalam pikiran, kau akan genggam di tangan. That's it. Inilah hukum alam. Inilah sunatullah. Apa yang kau pikirkan berulang-ulang? You will grab in your hand. Anda akan genggam di tangan. Anda akan alami itu. Baik Anda suka maupun tidak suka. Hidup kita hanyalah hasil dari pikiran kita. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, yang dalam firman Allah dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi. Aku tuh sebagaimana prasangka hambaku kepada aku. Terima kasih Pramita Arismawanti. Whatever you write, this is your future. Apapun yang kau tulis, itulah masa depanmu. Whatever you write, that's your future. Apapun yang kau tuliskan, itulah masa depanmu. Nah, teman-teman sekalian, prinsip-prinsip seperti ini dipakai di dunia barat. Saya jelek-jelek begini, pernah jadi dosen tamu loh di Taiwan University. Ya. Dan saya kaget ketika saya diundang, malam harinya saya datang ke kamar-kamar siswa-siswa Indonesia, saya dapati mereka semua sudah diwisuda. Saya bilang, wow, Anda ini semua sudah S2 ya? Tidak, Kak Haikal. Kami S1 kok. Belum selesai. Baru masuk setahun. Lah kok ini udah diwisuda? Oh, di sini begitu. Masuk, jebret, langsung semua diwisuda. Resmi, inaugurasi, ada profesor-profesor resmi. Tujuannya apa? Dalam pikiran mereka tertanam, Anda pasti lulus kalau kuliah di sini. Diarahkan gitu loh. Kalau kita kan enggak ditakutin. Anak sekolah SMA ditakutin, belajar nggak lulus loh, nggak lulus loh, nggak lulus loh, nggak lulus. Begitu nggak lulus, tuh kan nggak lulus. Jadi Mr. Catur, rumusnya itu. Kalau itu yang kau ulang-ulangi dalam pikiran, kalau itu betul-betul mengganggu sholatmu, kalau itu betul-betul kau lagi makan pun ingatnya itu, lagi minumnya pun ingat itu, lagi ke toilet ingatnya itu, itulah masa depanmu. Kalau nggak ada gimana? Kau tidak punya masa depan. Kau ikut-ikutan. Ada balang, bisnis balang. Ada lohan, bisnis ikan lohan. Ada cupang, bisnis ikan cupang. Akhirnya nggak jadi orang. Masa depannya hanyalah ikut-ikutan. Keren seperti itu, dalam jual beli akadnya pun penuh dengan tajlis, penuh dengan goror. Begitu ya. Sekali lagi, Bang Adit dipilih pertanyaannya, karena ini saya lagi numpang sama di tempat orang. Saya nggak enak lama-lama ini. Udah pada pengurus sudah mau pulang ini. Saya di masjid. Saya lagi taklim di masjid. Tahu-tahu. Baik, Babe. Alhamdulillah. Syukron, Babe. Siapa lagi yang bertanya silakan. Baik, ini Babe ada yang bertanya di kolom chat. Silakan dibacakan. Dari Bapak Johan. Ustadz, untuk sumur Usman, apakah sampai saat ini masih mengalir? Bisa ditemukan di mana ya Ustadz? Syukron Ustadz. Tentu sumur Usman tidak ada lagi. Yang ada adalah keturunan Utsman bin Affan terus ada. Dan sebagian tanah yang pernah diwakafkan oleh Utsman bin Affan itu digunakan oleh negara. Gitu loh. Jadi artinya terus ada banyak tanah-tanah seperti itu. Ya, kebunnya Ka'ab bin Malik juga ada, ya. Yang megang kunci Ka'bah juga Utsman bin Maz'un, keluarganya sampai sekarang, gitu ya. Jadi keberkahan didapat dan nggak pernah dilepas lah begitu kurang lebih. Masya Allah. Baik. Tadi ada Pak Peri yang angkat tangan tuh. Pak Peri masih hadir? Kumaha.
Udah Peri ya tadi, udah Peri. Fadol. Atau barangkali dari ayah bunda yang lain yang mau juga berdiskusi di waktu singkatnya, Masya Allah, dengan Ya. Babe Haikal. Punten, Kesempatan tadi langka. pada angkat tangan, siapa yang angkat tangan itu ya? Tadi udah Ferry kayaknya udah diturunkan lagi. Baik, ayah bunda yang lain tafadhol untuk bertanya ke Babe Haikal. Insya Allah untuk pertemuan kali ini kita batasi sampai pukul 9.00 Babe, izin. Ya, boleh. Kang Baik. Denny, silakan Kang Denny, kumaha pertanyaan. Baik, bunda tafadhol. Tuh Pak Taufik tuh, anaknya sambil lihat tuh, bagus. Ajarkan anaknya produktivitas tinggi, belajar menghargai waktu. Kalau udah seperti saya ini, nangis. Pengen waktu sehari 30 jam. Kalau yang bisa jual, saya beli. Siap Ustaz. Masya Kita Allah. banyak nggak beres, banyak nggak kelar. Kenapa? Ini habis ini bikin ini, habis ini bikin ini. Ya, udah besok. Ya, udah lewat lagi begitu. Sayang banget waktu. Ya, silakan. Baik, nampaknya belum ada. Mungkin ini Babeh izin. Ya, Ketika kita melihat Babeh para sahabat ini Masya Allah dari sedekahnya ya, dari waktunya, tukir gayanya, waktu, pikiran, tenaga, biayanya, mereka itu Masya Allah sangat brutal lah kalau bahasa Muslimin Club nih, komunitas sedekah brutal. Maka mereka sangat brutal dalam bersedekah ataupun berjuang di jalan Allah. Nah ini Babeh bagaimana semangat para sahabat ini bisa juga dicontoh oleh orang zaman now. Nah begitu Babeh. Karena kan kalau boleh jadi juga Babeh nih, banyak yang bilang kan dulu mah para sahabat langsung ketemu Rasulullah. Nah kita mah perlu banyak motivasi dari para ulama. Nah begitu Babeh. Padahal motivasi itu selalu dekatlah dengan ulama, dengan kiai, dengan habaib, dengan para motivator muslim yang membawa kita kepada semangat kerja. Yang mesti digarisbawahi begini, pada zaman Rasulullah tidak ditemukan orang miskin satupun. Periode Madinah ya, satupun nggak ditemukan orang miskin. Ingat pada waktu itu ada sepasang suami istri yang melakukan kesalahan di bulan Ramadan. Lalu kemudian Nabi suruh membagi-bagikan sedekahnya. Ya, ternyata dari Nabi ternyata setelah keliling sekota Madinah tidak ditemukan satu pun orang yang terima zakat. Itu keren gitu loh. Itu dahsyat itu loh. Sekota nggak ada orang miskin. Senegara Madinah nggak ada yang miskin. Di Mekah dicari nggak ada yang miskin juga. Di Hijaz nggak ada yang miskin. Akhirnya sebagian zakat dilempar ke Hadramut, sebagian zakat dilempar ke Habasyah, Ethiopia. Kenapa? Karena tidak ditemukan orang miskin pada masa itu. Itulah akibat orang-orang yang gemar bersedekah. Itulah akibat orang-orang yang tahu menghargai waktu. Itulah akibatnya orang-orang berkata, orang-orang mendengar kata-katanya Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagusnya orang Islam meninggalkan hal yang sia-sia bagi dirinya. Ini boro-boro kita tinggalkan hal sia-sia. Yang haram aja masih. Yang makruh aja masih. Apa coba itu? Begitulah teman-teman sekalian. Tafadhol silakan. Masya Allah. Baik Babeh, kembali lagi ke kolom chat. Ini ada yang bertanya Babeh dari Ibu Nur Fitri Anbarsanti. Ustadz, bagaimana memantik semangat dan membagi waktu untuk menghafal Al-Quran dan mempelajari bahasa Arab di umur yang tidak lagi muda, 30-an, dan tanggung jawab yang banyak, anak-anak kecil dan lain sebagainya. Begitu, Babeh. Kalimat Ibu Nur Fitri harus direvisi.
Justru umur 30-an itu paling top dalam menghafal gitu. Tanamkan itu sugesti. Saya 30, justru umur 30 itu lagi mantap-mantapnya ngapalin gitu loh. Banyak anak-anak. Justru dengan banyaknya anak-anak, saya bisa bercanda dengan mengajar dan menghafal Al-Quran. Gitu. Jadi kalimatnya diperbaiki dulu, Bung Fitri. Niscaya Anda akan menemukan dirimu saat ini adalah waktu yang paling tepat dalam menghafal gitu. Kalimat yang Ibu tulis mengandung pesimistis. Nggak boleh. Tidak mudah lagi. Tidaknya itu negative voice. Ya. Banyak anak kecil. Jadi gini kalimatnya. Saya akan memantik semangat. Dan saya paling bisa membagi waktu untuk menghafal Quran. Dan mempelajari bahasa Arab. Karena usia saya 30 adalah waktu yang paling tepat dalam menghafal Al-Quran dan mempelajari bahasa Arab. Apalagi dengan banyak anak-anak. Ini akan memicu saya, memicu kreativitas saya. Gitu. Ya, insya Allah. Sugesti positif lah yang akan menentukan itu. Ya. Orang Sunda berkata, Cikaracak tinggang batu, laun-laun jadi legok. Ya. Tetes demi tetes, batu itu akan berlubang. Orang Sunda tuh. Orang Jawa juga berkata, Weting Krisno, jalaran soko kulino. Kalau kamu lihat terus-menerus itu kamu akan jatuh cinta. Intinya repetition. Orang Sumatera pun berkata, lancar kaji karena diulang. Ya, karena diulang-ulang jadi lancar. Orang Betawi pun berkata, ala bisa karena biasa. Diulang-ulang jadi biasa, gitu ya. Begitu cukup. Pertanyaan terakhir ada dari Mbak Nasrun. Pak Nasrun. Baik, ini pertanyaan dari Pak Nasrun. Terakhir. Bertanya, Babe, boleh gak kita memaksakan diri untuk berinfak di jalan Allah, menginfakkan harta yang kita cintai, walau terkadang kita membutuhkan uang itu, tapi kita relakan kepada yang lebih membutuhkan. Apa adalah, Babe? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, tidak sampai kamu kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan yang kamu cintai. Nah, sampai di situ yang kita cintai, bukan habis-habisan. Jangan kamu melemparkan tanganmu, mengelupkan tanganmu di belakang. Dan jangan pula kamu melepas tanganmu lebar-lebar. Jadi pelit itu nggak boleh, haram. Dan habis-habisan sampai habis sama sekali juga nggak boleh. Nah itu Abu Bakar Siddiq lain. Abu Bakar Siddiq mengeluarkan hartanya ini, tokonya banyak. Dagangannya penuh. Gitu ya. Lain. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, bersedekahlah dengan patokan yang Anda bisa. 20%, 10%, masih oke lah. 5%, wait, kenapa nih? 2,5%, hanya sekedar penggugur kewajiban. Nah gitu patokannya, gitu ya. Jadi ada ukuran dalam menginfakkan. Jangan sampai kita habiskan semua harta, lalu anak kita menjadi pengemis. Nauzubillah, jangan sampai yang demikian. Jadi ada takarannya dan ukurannya, begitu ya. Saya mau habiskan semua harta saya nih sekarang nih. Deposito apa semua. Ya silahkan kalau Anda punya aset yang lain. Kalau nggak punya aset dan sebagainya, jangan. Maksimum 33% saja. Maksimum. Ya, begitu perhitungannya. Baik, Mas Adit, kiranya insya Allah untuk wrap, ya, simpulkan. Nanti kita tutup dengan kifaratul majelis. Silakan disimpulkan. Baik, Masya Allah. Dari pembahasan Babe mengenai Utsman bin Affan zaman now, bahwa Utsman bin Affan zaman now ini adalah orang yang produktivitas, di mana tidak banyak menyia-nyiakan waktu, di mana waktunya dimaksimalkan untuk hal-hal yang positif. Kemudian juga orang-orang dahulu, ya, para sahabat
itu menjadi teladan bagi kita, wabil khususnya ya dalam hal kedermawanan, di mana Masya Allah bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban seperti halnya membayar zakat 2,5%, tapi para sahabat lebih dari itu. Maka mudah-mudahan kita sebagai muslim mukmin yang hari ini Allah berikan kelapangan, Allah masih berikan kesempatan untuk berada di dunia ini, mudah-mudahan bisa memanfaatkan setiap waktu untuk lebih produktif, kemudian untuk bisa terus berbagi kebermanfaat bagi banyak orang. Begitu Babeh yang bisa disimpulkan. Tafadhal Babeh. Baik. Jazakumullah khairul jaza. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dari yang saya lihat di sini, tidak satu pun yang pergi meninggalkan Zoom. Semuanya mantap secara istiqomah dan bertambah. Tandanya kita betul-betul menikmati kajian kita di malam hari ini. Saya Haikal Hasan mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya kalau dirasa belum maksimum, karena ini kebetulan tadi habis pengajian di Masjid Al-Falah ya, di Jalan Lebak Bulus, Jalan Bambu Apus. Akhirnya ini numpang nih di ruangan bawahnya, lantai dasarnya nih ya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita para pengusaha yang sukses. Jadikan kita orang-orang yang berguna untuk lingkungan dan berguna untuk orang banyak dan juga keluarga dan kerabat. Allah jadikan kita orang-orang yang tidak punya hutang selama-lamanya. Allah jadikan kita orang-orang yang makmur. Allah jadikan kita orang yang berkah. Allah jadikan kita orang yang sakinah, mawaddah, warahmah, membawa rahmat juga ke lingkungan, membawa sakinah juga untuk lingkungan. Allah jadikan kita ini orang-orang yang berguna sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Allah jadikan kita betul-betul bagian penerus Rasulullah di zaman ini. Jadi rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Izinkan saya live. Alhamdulillah. Atau ingin dilanjutkan oleh teman-teman. Terima kasih Babeh. Baik, syukron Babeh. Babeh mohon izin untuk dokumentasi terlebih dahulu. Babeh boleh dibuka kameranya, kita dokumentasi terlebih dahulu. Mohon dibantu untuk host. Ya, kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Host mohon bantu ya untuk mendokumentasikannya. Baik, ada 3 ini ya, 3 slide. Baik, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Alhamdulillah, syukron, jazakumullahu khairan. Syukron Babeh, sehat-sehat, mudah-mudahan bisa kembali bersilaturahmi, bisa kembali bertemu membersamai kami di Reboan Jum Muslimin Club. Tafadhol Babeh, syukron. Assalamualaikum. Amin ya Babeh. Sehat-sehat Babeh, sehat-sehat. Amin, terima kasih Maisa. Waalaikumsalam. Makasih Be, sehat-sehat selalu. Terima kasih semua. Sehat-sehat yang lain semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.